everyone, I'm Fanya. I'm Unika Azalia. This is Citra Nabila. My name is Argi Rizal Putra Budianto. Hi, my name is Latif, and this is A Day in My Life. Seberapa sering Anda menjalankan ibadah? 24 jam. After I wake up in the morning, I usually make my bed, my window to let the sunlight and some fresh air in to give me a good mood as a starter for my day. Ibadah ini diwajibkan setiap orang yang beragama, yaitu tidaklah kita diciptakan manusia dan jin ini kecuali hanya untuk beribadah. Jadi aktivitas kita apapun itu adalah ibadah. Karena ibadah itu kembali kepada niat, bukan bentuk fisik ya. After that, I attend some lectures, online lectures, and after attend the lecture, if it's time to pray, I pray to fulfill my duty as a Muslim. I usually go out. I walk to a nearby coffee shop to do my assignment. When by some miracle my phone alarm wakes me up, I spend the rest of my time before class to play games and surf social media. Yeah, I use social media too much. I do consume social media. And I consume social media a lot. Media sosial ini ibarat gelas. Kita akan isi dengan apa tergantung kita ya. Kalau kita isi dengan sesuatu yang baik, maka ketika kita mengkonsumsinya akan menjadi baik. Namun ketika kita isi dengan sesuatu yang haram, kita dengan maksiat, atau mungkin dengan sesuatu yang sifatnya tidak menguntungkan untuk umat, tidak menguntungkan untuk masyarakat, maka jadinya seperti itu. Jadi sesuai tergantung kita media sosial ini. Bagaimana cara kita mengisinya? Aside from all the negative impacts it brings that could distract people from practicing their religion, social media as an important part of this modern world has proven to ease the life of the religious people, where preachers and congregation don't have to gather physically to worship and meditate the word of God, and instead they can just do it from the comfort of their house. Some people argue that religion is unfit for this modern world, and I quite disagree with that, because I think this modern world is also is fit for religion, especially in religion discourse, because this modern world has allowed us to gather a lot of different perspective in one sitting. I mean, like this monk discussing with a Muslim. I believe that social media does make the society to become more pluralized, in a sense that not everyone take the values in a religion for granted now. Rather, it is contextually implemented. For example, in my religion, it is often implied that men have higher degree or higher power than women, but because of the existence of values such as feminism, I disagree with that sort of notion, and I believe that everyone should be treated equally. And now, for a deeper dive. Apakah media sosial membuat masyarakat menjadi lebih plural? Ya, plural ini ada dua arti. Okay. Ada namanya pluralitas, ada namanya pluralisme. Nah, kalau pluralitas, semua manusia yang beragama wajib untuk memilikinya. Apa itu pluralitas? Yaitu perbedaan di antara kita. Ada yang Nasrani, ada yang Konghucu, ada Buddha, Hindu, itu adalah pluralitas. Ada yang suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, suku Dayak, dan lain sebagainya. Ada yang dari Amerika, dari Arab, dari Cina, itu adalah pluralitas. Dan itu kita sepakati. Namun kalau pluralisme itu kurang kita sepakati. Apa sebab? Kalau pluralisme ini adalah mencampur adukkan agama atau menyamakan agama. Sedangkan di agama Islam itu dikatakan lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi silahkan agamamu itu bersama agamamu dan agamaku bersama agamaku.
Dan itu tidak bisa diartikan pluralitas, tapi itu itu dikatakan sebagai pluralitas, bukan pluralisme. Pluralisme ini mencampur adukan dua agama, antara Nasrani dengan Islam, seperti membaca marhaban, memainkan rebana di gereja, itu nggak boleh. Itu nggak diperbolehkan. Atau menyanyi lagu gereja di masjid, itu nggak boleh. Itu namanya pluralisme, mencampur adukan kedua agama, itu nggak boleh. Kalau pluralitas, perbedaan wajib kita junjung tinggi bersama. Oke. Malahan banyak orang malah mengira itu lebih ke toleransi, Pak. Apakah itu beda jadinya? Beda. Toleransi itu berkaitan dengan kita tidak boleh mengganggu agama orang lain, haram. Bahkan di dalam Islam sendiri dikatakan man adzantu diniyan fa ana khosmuhu wa khosamtuhu yaumil qiyamah. Barang siapa mengganggu orang di luar agama ini, Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa mengganggu umat Nasrani, mengganggu umat Konghucu, mengganggu umat yang lain, seperti mengganggu aku. Barang siapa membunuh mereka, seperti membunuh aku. Barang siapa menumpahkan darah mereka, seperti menumpahkan darahku. Dan aku akan menjadi musuhnya ketika nanti di hari akhir. Jadi Nabi Muhammad mengancam kepada umatnya sendiri agar tidak untuk mengganggu umat yang lain. Jadinya saling respect others juga jadinya. Ya, mereka saling mendukung, saling menyayangi, dan tentunya tidak beribadah bareng. Kalau beribadah bareng itu bukan toleransi, namanya pluralisme tadi. Oke. Kalau apakah Bapak percaya bahwa agama menjadi pedoman utama dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari? Jadinya agama adalah seumpamanya kayak prioritas kita dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon maaf, tadi sempat terputus pertanyaannya. Menurut Bapak, apakah Bapak percaya bahwa agama itu menjadi pedoman utama dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari? Jadi itu adalah prioritas utama kita dalam menjalankan kehidupan kita. Oh iya, tentu. Jadi agama ini adalah yang menjadikan negara ini tegak karena agama. Kalau tanpa dengan agama, negara kita tidak menjadi negara Pancasila. Pancasila sila pertama yaitu berdasarkan ketuhanan. Dan itu kita junjung bersama. Jadi agama apapun mengajarkan kebaikan, agama apapun mengajarkan kebenaran, saling mencintai. Itu yang dikatakan sebagai agama. Kalau tanpa ada agama, manusia akan kembali ke jalan jahiliyah. Dan agama inilah yang membangun peradaban, toleransi, peradaban, saling mengasihi, dan mereka saling menjunjung tinggi kesepakatan. Itu karena agama, bukan karena peraturan negara. Iya, betul Pak. Gitu. Dan pertanyaan terakhir, menurut Bapak, apakah media sosial memiliki dampak yang positif atau negatif terhadap agama sendiri? Jadinya, apakah karena media sosial itu membantu mempromosikan agama, atau malahan jadi kayak hambatan untuk orang-orang lain untuk memegang agama atau memeluk agama? Ya, artinya media sosial ini adalah penunjang segala hal, penunjang kebaikan maupun penunjang keburukan. Nah, untuknya kita harus bijak untuk memainkan media sosial ini, mengkonsumsi media sosial kita harus bijak. Jadi kalau menurut kami sendiri berpendapat bahwa kalau kita salah konsumsi, mengambil sumber yang salah dari media sosial, maka kita akan menjadi salah. Dan kalau apabila kita menggunakan media sosial untuk mengenalkan kebaikan, mengajak persahabatan, akan menjadi baik. Jadi kembali lagi sebetulnya, ini pertanyaan yang awal. Jadi media sosial ini dampak positif dan negatifnya tentu ada. Namun apabila kita punya kepribadian yang baik, kemudian konsumsi yang mencari yang baik, kemudian mencari sumber-sumber yang baik, tentu akan menjadi baik. Namun kalau tidak, ya sebaliknya akan menjadi buruk. Begitu. Oh, jadinya lebih ke siapapun itu yang megang media sosial tersebut gitu. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri dong, artinya Pak. Diri kita sendiri. Kembali dari diri kita sendiri. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di media sosial. Tapi kalau misalnya di-compare ke masa lalu, kayak sebelum ada media sosial yang mendominasi dunia, jadi kayak misalnya patokannya tahun 2000-an gitu Pak, menurut Bapak media sosial tuh menolong nggak orang lebih memahami agama, menjalankan ibadah, atau malahan jadi hambatan ya, selain mikirin dari diri sendiri, tapi kayak dari factual knowledge-nya, dari fakta-fakta. Media sosial ini menjadi tempat kompetisi tersendiri saat ini.
kompetisi di dalam berdagang, kompetisi dalam beragama, kompetisi dalam menggiring opini gitu. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan dahulu, sekarang tanpa media atau dengan tanpa media, tentu tempat kompetisinya berbeda. Kalau dulu dengan menggunakan email, ya, dulu menggunakan tanpa media sosial, contoh menggunakan gerakan-gerakan massa, kampanye dan lain sebagainya. Tapi saat ini sudah beralih di dunia IT ya. Iya. Hanya mereka berkonsentrasi di IT. Jadi berbeda definisi pertanyaan antara dulu dan sekarang berbeda. Oh, oke. Ya. Jadi itu doang pertanyaan dari aku. Makasih Pak udah menolong aku sama grup project ini sebenarnya.